Kami tiba di kota Luwuk Banggai setelah menyeberangi lautan dari Kabupaten Banggai Laut. Selama kurang lebih 2 hari, kami berada di sini untuk beristirahat dan menikmati keindahan alam yang begitu mempesona. Keindahan pelangi, laut, dan kota Luwuk pada saat malam hari tiba. Kami begitu menikmati keindahan alam Sulawesi Tengah. Di tempat Pak Kunto kami singgah, seorang kawan Vespa yang juga berasal dari Bandung. Dua hari telah berlalu, pagi itu perjalanan dilanjutkan kembali. Menelusuri jalur lintas provinsi, kami menuju arah pelabuhan Bagimana untuk kembali menyeberangi lautan menuju kota Gorontalo. Trek pegunungan yang menanjak kami lalui untuk menuju pelabuhan ini. Di awal rencana, kami akan menuju pelabuhan kapal Ampana yang terletak di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disebabkan karena kami tidak mendapatkan informasi penyeberangan yang pasti dari pelabuhan Bagimana. Akan tetapi, rute yang dilalui untuk menuju pelabuhan Ampana yaitu sama dengan yang dilalui pelabuhan Bagimana. Akhirnya, pada saat itu, kami mencek sendiri jadwal penyeberangan dari Bagimana Gorontalo langsung dari lokasi atau pelabuhan. Ternyata saat itu juga kapal tersedia dan akan berangkat pada malam harinya. Kami segera memesan tiket penyeberangan dan terlihat dari ruangan pelayanan sebuah kapal tol laut yang akan membawa kami menuju kota Gorontalo. Untuk yang kesekian kalinya, kami menaiki kapal tol laut selama perjalanan Najar Adventure berlangsung. Untuk menaikkan Vespa ke dalam kapal, kami menggunakan jasa buruh karena kapal tidak mempunyai kardok, mengharuskan diangkat secara manual oleh beberapa orang buruh kapal. Pemandangan yang sering terlihat dan tidak asing saat menaiki kapal ini. Sore itu, kami ditemani pemandangan dan senja yang begitu indah terlihat dari pelabuhan Bagimana saat sebelum kapal berlayar. Perjalanan kurang lebih memakan waktu selama 1 malam, karena pada saat pagi hari kami tiba kembali di kota Gorontalo. Di kota Gorontalo, kami bertemu bersama kawan-kawan lama yang sebelumnya pernah kami temui. Beristirahat di kota ini selama 1 hari, kami melanjutkan perjalanan mengarah timur menuju kota Manado. Diantarkan oleh Esal, seorang kawan Vespa yang pernah kami temui di Manado, dan kala itu pernah melakukan perjalanan bersama dari Manado menuju Gorontalo. Terima kasih Esal, semoga kita berjumpa kembali di lain waktu.
Jalur yang sama pada sebelumnya sudah pernah kami lalui dari Gorontalo menuju Manado. Salah satu jalur yang menjadi favorit karena mempunyai pemandangan yang indah, di mana jalanan terletak persis di garis pantai dan juga tebing yang menjulang tinggi menambah keindahan semesta tak kala itu. Di pertengahan jalan, kami berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tak lama dari itu, kami lanjutkan perjalanan kembali, menemui beberapa jalanan rusak, di antaranya saat akan tiba di daerah Kabupaten Bolalang Mongondo Selatan atau lebih dikenal dengan Bolsel. Dari Bolsel, kami terus melanjutkan perjalanan hingga sampai akhirnya tiba kembali di kota Mobagu. Kota yang pasti harus kami singgahi ketika akan menuju Manado. Kami singgah di kediaman Mama dan Papa Kiki di kota Mobagu. Bertemu dengan beberapa teman, salah satunya Ais yang mengantarkan kami saat akan melanjutkan perjalanan kembali. Dari kota Mobagu, kami melanjutkan perjalanan kembali. Hujan turun saat akan tiba di kota Manado. Jalanan pegunungan yang cukup licin sering sekali mengakibatkan tragedi kecelakaan terjadi dan beberapa kali kami temui. Di tengah kemacetan jalan yang disebabkan kecelakaan dan saat kondisi turun hujan, saya mengalami trouble pada Vespa, di mana Vespa tiba-tiba mati dan Denny saat itu sudah jalan duluan di depan. Kondisi yang jauh dari pemukiman mengharuskan saya memperbaiki sendiri di pinggir jalan dengan kondisi hujan dan kemacetan yang disebabkan kecelakaan. Sedikit cukup panik karena tidak ada pilihan lain. Mendorong motor pun saat itu kondisi jalan menanjak dan macet cukup parah. Tidak ada yang bisa dilakukan selain memperbaiki motor sendiri atau menunggu Denny putar balik menjemput. Setelah mencoba perbaikan berkali-kali dan Vespa tetap tidak mau menyala, saya bertemu dengan dua orang baik yang membantu menstep motor hingga dekat pemukiman. Mereka membantu mencarikan busi baru untuk diganti.
Pada akhirnya saat itu, Vespa kembali menyala dan kami tiba di kota Manado dengan kondisi hujan yang masih belum berhenti. Kami tidak langsung mampir di kota ini, melainkan menuju rumah seorang kawan di Air Madidi, yaitu Aroji. Kawan yang juga berasal dari Bandung yang pindah tinggal di Air Madidi, Sulawesi Utara. Sini juga kami mengirimkan wakaf Al-Quran yang dibelanjakan dari Makassar untuk didistribusikan. Bersama Aroji, pada keesokan harinya kami menelusuri jalanan menuju Bitung untuk mendistribusikan wakaf Al-Quran.